bertemu lagi di ibadah sekolah minggu 5 Juli 2020. Minggu ini kakak tidak sendirian, kakak ditemani oleh dua kakak sekolah minggu lainnya. Ada kakak Sondang Boru Panjaitan, ada kakak Sari Boru Sinaga, dan pemusik kita ada abang Erwin Siagian. Dan tidak lupa pengkhotbah kita pada minggu ini ada Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, yuk semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Mari adik-adik, sediakan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menganugerahkan kesempatan buat kami untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kami sudah mengawali ya Tuhan dengan mengangkat pujian, dan sebentar kami dan adik-adik kami sekolah minggu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Berkati kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya adik-adik tetap sehat dan penuh sukacita. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita hari ini tertulis di Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka. Sudah? Amang akan bacakan buat kita, adik-adik juga baca di rumah ya Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita adik-adik pasti kenal dengan Raja Daud. Ayo adik-adik, Raja Daud itu Raja Israel yang keberapa? Ya benar, yang kedua, yaitu menggantikan Raja Saul. Nah adik-adik, Raja Daud itu terkenal dia adalah seorang gembala pada awalnya. Tetapi walaupun dia seorang gembala, dia pernah mengalahkan singa, harimau, atau binatang buas
yang mengancam untuk memangsa domba-domba yang digembalakannya. Domba-domba orang tua yang digembalakannya. Dan satu hari juga Daud pernah mengalahkan seorang Filistin yang gagah perkasa, yang seperti raksasa besarnya. Adik-adik tahu siapa namanya? Iya, benar. Goliat. Wah, dia mampu mengalahkan Goliat yang sombong, mengejek orang Israel, menghina Tuhannya orang Israel, dan merasa hebat. Tapi Daud, dia seorang yang selalu mengandalkan Tuhan. Baik ketika dia seorang gembala, maupun ketika dia mengalahkan Goliat. Nanti dia juga ketika dipercaya untuk memimpin tentara Israel berperang, dia selalu mengandalkan Tuhan dan dia selalu menang. Ini selalu diingat oleh Daud ketika dia menjadi seorang raja. Karena dia merasa bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Suatu hari dia juga pernah terancam adik-adik jiwanya. Dia hampir mati karena dia mau dibunuh. Tetapi Raja Saul waktu itu ketika dia mau membunuh Raja Daud, Tuhan membuat Raja Saul tertidur sehingga dia lupa untuk membunuh. Dan ketika Raja Daud menjumpai Raja Saul, dia tidak membalaskan kejahatan dari Raja Saul. Malah dia menjaga supaya jangan ada yang membunuh Raja Saul. Karena apa? Karena Raja Daud ingat kepada Tuhan. Dia takut sama Tuhan sehingga dia tidak berbuat jahat sama orang lain. Dia mengakui di dalam hidupnya bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Adik-adik, Raja Daud juga pernah sakit. Dia juga pernah sangat menderita. Nah, ketika dia sakit, dia juga memohon kepada Tuhan supaya dia disembuhkan. Dan Tuhan menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Sehingga ketika dia mau menuliskan firman Tuhan ini, dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah dia karena segala kebaikannya, pujilah nama Tuhan yang kudus. Karena apa adik-adik? Karena dia sungguh-sungguh sudah merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik. Nah adik-adik, pernah sakit enggak? Ayo, pernah opname enggak di rumah sakit? Atau sekarang ada yang sakit enggak? Semoga semuanya adik-adik sehat ya. Nah, ketika kita sakit siapa yang menyembuhkan? Ya, Tuhan menyembuhkan kita melalui orang tua ya kita yang merawat, melalui dokter, melalui perawat, juga obat-obatan dan makanan yang kita makan. Tapi sumber kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Yesus juga mampu menyembuhkan banyak penyakit kan? Ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang yang kerasukan setan. Semua bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita pun sekarang tetap sehat, tetap terhindar dari wabah corona, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Nah adik-adik juga tentu banyak sukacita lainnya. Adik-adik udah nerima rapot enggak? Naik kelas enggak? Lulus enggak? Nah itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini adik-adik mengajak kita untuk memuji Tuhan. Mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Dari hati kita, dari jiwa kita, dari batin kita. Oleh karena itu hidup kita ini harus selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita harus sering-sering bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Belum lagi
Tuhan memberikan kepada kita orang tua yang baik. Orang tua yang memperhatikan, orang tua yang mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus mau mengampuni kita yang berdosa ini. Dia rela mati di kayu salib demi kita yang berdosa, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Nah adik-adik, semua kita ya, apalagi anak-anak itu harus mulai dari kecil melatih dirinya, memuji dan memuliakan Tuhan sebagai terima kasih kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, kepada orang tua kami dan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau menyembuhkan kami ketika kami sakit. Engkau menjaga dan melindungi kami dari wabah corona. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh naik kelas, boleh lulus. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran serta kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau di tahta surga yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah anak sekolah minggu, berkatilah para orang tua, berkatilah kakak abang guru sekolah minggu, berkati amang pendeta dan berkati semua orang-orang yang kami kasihi, sehingga mereka pun penuh dengan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta. Sekarang kakak undang semua berdiri memuji Tuhan dengan lagu Memuji Tuhan selalu. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita lihat hasil aktivitas yang minggu lalu. Sekarang kita lihat dari kelas Batita sampai kelas HTSD dulu ya. Ini dia.
gimana hasil aktivitasnya? Mana jempolnya? Wah, bagus-bagus semua adik-adik. Sekarang kita lihat aktivitas dari kelas 2 sampai kelas 6. Ini dia. Untuk aktivitas kita minggu ini yaitu bernyanyi. Tapi kali ini bernyanyinya diambil dari buku ND. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, buku ND-nya dari nomor 550. Apa judulnya Kak Sari? Tanganku na met-met. Ya, untuk yang adik-adik dari kelas 2 sampai kelas 6 diambil dari buku ND nomor 549. Judulnya apa Kak Sondang? Hollandak Dana. Nah, adik-adik jangan lupa ya, videonya itu tidak ada pengulangan, jadi hanya 1 kali saja. Dan setelah divideokan, jangan lupa adik-adik di-share di grup kelas masing-masing. Dan apabila orang tuanya ingin mengupload ke media sosial, jangan lupa nih di Facebook dan di Instagramnya di-tag Sekolah Minggu HKBP Pejuang. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya, mari kita angkat pujian kembali dengan lagu Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
Marilah kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita sama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Pendeta dan kakak abang guru sekolah minggu bersama semua tim ibadah online HKBP Pejuang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.